Assalamualaikum Syekh. حياكم الله أستاذنا كيف حالكم ما شاء الله. Taufik. Allah. Kangen antum udah lama tidak bertemu, bisa bertemu live ya. Alhamdulillah Syekh. Syekh, ini Alhamdulillah. saya juga belum buka nih sama teman-teman. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Syekh ya. Ya santai insya Allah santai. Jadi saya buka dulu ya Syekh ya. Boleh Ustaz, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya sengaja bikin live secara dadakan. Ini kejutan juga buat followers karena kita udah lama banget kan nggak pernah live. Dan biasanya kajiannya dalam bentuk one minute booster atau mungkin kajian offline. Nah, kali ini spesial banget. Saya uh, bikin live karena ini ada sahabat saya nih. Jadi saya lagi kangen banget sama beliau, tetapi udah lama gak ketemu. Assalamualaikum Kak Buni. Nih, ini kalau live kayak gini nih, Syekh. Jadi kayak banyak distract, gak apa-apa, kita santai aja. Karena Ya ada santai. sahabat saya udah lama gak ketemu, jadi saya kangen gak bisa ketemu langsung, walaupun sekota, tapi sama-sama sibuk. Saya pengen menyapa beliau lewat IG Live, yaitu Syekh Yazin Al-Hakim. Al-Hakimi, Al-Hakim ya? Betul. Al-Hakimi. Bisa, Betul. tapi ya nama nggak hafal lengkap. Em, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai dengan Syekh Yazin, saya pengen kenalin Syekh Yazin dulu ke teman-teman nih. Jadi Syekh Yazin ini adalah sahabat yang udah saya kenal lama banget di Bandung. Dulu asalnya beliau tuh dari Yaman ya Syekh ya. Betul. Dari Yaman, Betul. itu bisa dibilang kayak salah satu orang yang paling jenius yang saya kenal ya. Salah satu orang yang paling jenius yang Waduh. nah, kayak multi talented banget. Beliau sangat banyak bakatnya, mulai dari bakat Al-Quran, bakat hadis, bakat kemampuan beliau dalam fikih, dalam riwayat, banyak lah. Dan yang luar biasanya lagi adalah beliau juga orang sains. Nah, saya dulu kenal beliau sebagai seorang guru Al-Quran yang ketika baru datang dari Yaman ke Bandung, ke Indonesia, beliau ngajar Al-Quran dengan dengan kiroat yang Masya Allah macam-macam deh. Yang saya juga nggak ngerti itu kiroat apa. Nanti kita tanya-tanya aja. Ternyata waktu yang saya kenal waktu itu, beliau bukan cuma ngajar Al-Quran di Indonesia, tapi beliau ternyata lagi menempuh studi S2 di ITB waktu itu. Masih S2 di Betul. ITB dan ngambilnya sains apa sih? Sains Nah, bioteknologi. Bioteknologi Ustaz. apa? Bioteknologi. Bioteknologi Bioteknologi. farmasi. Jadi kayak farmasi gitu ya. Bioteknologi. Saya Iya. istilahnya aja nggak ngerti. Luar biasa Syekh Yazin ternyata ngambil S2 dan selesai S3 juga ya Syekh ya di ITB juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. dengan nilai cum laude dan beliau dulu ketika masih di Yaman itu ngambil setiap ilmu itu dalam waktu yang sangat singkat, Al-Qur'annya singkat dan seterusnya. Nanti kita tanya-tanya sama beliau karena saya nggak pengen ketakjuban saya ini sekedar ekspresi aja tapi bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman. Karena salah satu orang yang kayaknya inspiring banget yang saya belajar banyak dari orang tersebut adalah Syekh Yazin ini. Nah ini sekarang Syekh Yazin udah ada bareng dengan kita teman-teman. Sebelum Syekh Yazin nodong saya nanya-nanya, saya nanya dulu deh biar saya nggak susah nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berat dari Syekh Yazin. Syekh, Siap. cerita dikit dong ke teman-teman nih tentang mungkin perkenalan singkat dan juga perjalanan Syekh Yazin yang asalnya dari Yaman, kok tiba-tiba bisa di Indonesia dan selain kuliah, kan kalau kuliah mah banyak negara lain ya, kenapa Syekh Yazin memilih Indonesia dan kenapa malah sekarang betah di Indonesia? Gimana tuh ceritanya Syekh? Insyaallah ini cerita sangat panjang Ustaz, tapi disingkatkan dalam 2 menit aja 3 menit supaya nanti dapat dari ilmu antum yang sangat ghazir, sangat Astagfirullah. luar biasa. Nah, ya, saya berasal dari Yaman. Alhamdulillah menghabiskan beberapa tahun dari umur saya ketika saya kecil di Saudi, di Riyadh. Setelah itu Hmm. balik ke Yaman. Saya di Saudi saat itu karena bersama orang tua, bersama bapak yang bekerja di sana di tempat ahli. Hmm. Alhamdulillah setelah itu balik ke Yaman lagi dan alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hafalan Al-Qur'an pada umur masih remaja, remaja banget, 11 Ya. tahun. Setelah itu mulai qiraat alhamdulillah bisa menyelesaikan qiraat pada umur 16 tahun.
Itu karena mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu dapat beasiswa karena Al-Quran juga Ustaz. Masya Allah. Karena Al-Quran dapat beasiswa S1, belajar S1 di salah satu kampus terbaik di Yaman. Namanya Jamiatul Ulum wa Teknologi. Alhamdulillah saat itu sambil bekerja juga Ustaz. Bekerja Kerja. sebagai imam, sebagai dakwah, sebagai juga Ah, mengajar private, hmm. supaya tidak membebani orang tua Ustaz. Syekh Yazin Alhamdulillah Yaman mana di Sanaa ya? di sana betul, di sana Sanaa saat itu itu. bagian Yaman bagian mana Syekh? Bagian utara, tapi sekarang sudah jadi satu Yaman sekarang. Oh, udah jadi satu ya. Kalau dari Sudah jadi Tarim, satu. Ya, ya, itu mungkin ada darah ke sana. Ada darah ke sana. Tetapi itu oh, termasuk selatan. Selatan sekarang sudah jadi, menjadi Yaman Wahid. Sudah menjadi satu. oh agak jauh United. ya. Soalnya sekarang kan yang terkenal dari Yaman itu kan Tarim, kotanya para, negerinya para wali, negerinya para aulia. Eh, dan apa? Jadi kebayang aja suasana kehidupan orang Yaman yang sangat religius. Ya mangga Syekh lanjutin, gimana tadi? Sampai di mana? Ya, kebetulan juga Tarim itu saya punya kenangan di sana karena ada daurah Al-Bukhari dan Muslim, hafalan Al-Bukhari dan Muslim di situ. Tapi bukan Oh, di Tarim, di Al-Mukalla. Di salah satu provinsinya, Al-Hadramaut, ini Tarim dan Al-Mukalla satu provinsi. hmm, Alhamdulillah di sana daurah untuk hafalan Al-Sahihain, Hifdhus Sahihain namanya. ya. Alhamdulillah di sana di Hadramaut. Nah, Oh, ya berapa lanjut lama itu sih tentang hafal itu? Sahihain. itu tidak lama Ustaz dan mungkin 2 bulan Alhamdulillah 2 bulan. Berapa jumlah hadis? Nah, kalau mungkin dikumpulkan 12.000 hadis. Tapi Mas, kalau mungkin itu ya. Kalau Al-Bukhari mulai dengan Al-Bukhari kita hafal dari Mukhtasar Sahih Al-Bukhari dari Al-Yazidi itu 4.000 hadis. Ya, kalau jadi mungkin total dikumpulkan dengan 12.000. tapi 12, itu zaman dulu. Masya Allah. 12.000 hadis hanya dalam 2 bulan. Itu sebenarnya bukan hanya saya. Jadi semua orang yang ikut daurah itu semuanya juga berhasil. Kebanyakan berhasil lulus jadi hafal. Jadi Ya, bukan artinya itu karena kecerdasan. Banyak orang yang ikut juga hafal. luar biasa Syekh Yazin. Ini ngafal hadis ya, teman-teman ngafal hadis. 12.000 hadis itu dalam 2 bulan. Kita ngafal innamal a'malu binniyat aja, itu udah bertahun-tahun. Kayaknya nggak jadi satu hadis, cuma sepertiga. Coba teman-teman innamal a'malu binniyat hadisnya gimana? Saya juga kadang-kadang suka lupa gitu. Innamal a'malu binniyat udah segitu doang. Nggak sampai wa innama dan seterusnya. Ini Syekh Yazin ngafal 12.000 hadis 2 bulan doang. Ini jadi saya bilang tadi tuh jenius tuh bukan basa-basi ya. Ini salah satu buktinya. Ya. Maka saya lanjut tadi kuliah di Sana'a. Alhamdulillah. Jangan terlalu untuk dia. Itu Alhamdulillah dengan berkah Al-Quran Ustaz. Karena selalu dengan Al-Quran, murajaah terus, menjaga hafalan. Ikut tes, Alhamdulillah diterima, dapat beasiswa, dibiayai sampai selesai, sampai lulus. Oh, Alhamdulillah. Allah. Dengan itu saya tidak membebani orang tua saya dengan kuliah saya bisa bisa sendiri bahkan untuk buku-buku untuk penelitian saya bisa membiayai sendiri karena bekerja sebagai guru private kadang-kadang mungkin menjadi imam di dalam masjid dapat dikit-dikit alhamdulillah itu bisa menutupi semua kebutuhan Tuhan. Waktu S1-nya ngambil jurusan apa, Syekh Diaman? Di jurusan namanya Pharmacy Ustaz, dokter farmasis namanya. Dokter Oh, farmasis. Itu dokter farmasis sampai 6 tahun Ustaz. Itu 6 enam tahun. tahun berarti putus kedokterannya. Betul. Oh, Masya Allah. Ya. Itu alhamdulillah Ustadz dengan berkah Al-Quran karena selalu ada di masjid, selalu juga menjadi imam di dalam masjid. Saya tidak kemana-mana karena seolah-olah Al-Quran atau masjid itu menjaga saya. Selalu Mas, belajar di kampus, di masjid, melakukan tugas di masjid sampai lulus. Lulus alhamdulillah dengan mahasiswa terbaik dalam nilai, alhamdulillah. Disitulah karena mahasiswa terbaik cum laude dapat beasiswa dari total, dari kampus total, dari perusahaan total. oh, Alhamdulillah. dari total Dan ya. itu ya dari total. Dan alhamdulillah bisa beasiswa itu sampai zaman sekarang. Setelah itu mungkin di S2 saya dapat beasiswa dari United Nations ke Indonesia belajar S2 kenal dengan antum dan alhamdulillah melanjutkan S3. Nah, sekarang kenal dengan antum. Masya Mungkin Allah. membahas tentang ini.
Karena ini sangat Luar menarik biasa. Ustaz. Bentar. Kita nih masih penasaran nih sama Syekh Yazin nih. Bisa ngafal Ini Quran sangat ya menarik yang Ustaz. belia, terus ngafal hadis, dapat beasiswa S1, S2, S3 dengan fakultas dan jurusan yang nggak sembarangan orang bisa gitu ya. Itu artinya kayak orang-orang khusus banget yang bisa kuliah dengan ngambil jurusan yang sangat luar biasa, sains yang rumit tentang farmasi, obat, biologi, segala macam yang mungkin kita yang pengalamannya pernah apa ya, pernah yang waktu di SMA tuh eh, apa anak eksak, anak IPS gitu kan. Jadi saya sebagai anak IPS, bukan IPS juga sih saya, karena Coba kita ada cerita Ustaz. eksak, ada IPA, IPS, agama kan. Saya agama itu Hmm. ngerasa anak-anak IPA itu atau eksak itu pinter-pinter banget. Ini lebih dahsyat lagi gitu. Apa sih rahasianya sih? Emang apa keluarga emang pinter-pinter semua? Dah saya yakin pasti. Terus ada rahasia lain nggak jadi orang yang smart dan insya Allah luar biasa nih inspirasinya. Apa rahasianya sih? Waduh. Tidak ada contoh lain Ustaz ya. Saya ingin membahas tentang antum, malah antum mengalihkan ke saya ini. Karena inspirasi dari Syekh Yazin lebih layak untuk didengar sama teman-teman followersnya. Waduh. Ya, sebenarnya mereka semuanya berkumpul untuk dengar dari antum. Tapi Ustadz ini tidak ada rahasianya. Ya. Sebenarnya rahasia itu kerja keras. Kalau antum, saya sekarang ada di kantor ini Ustadz. Kalau Hmm. saya balik turun ke parkir, sudah tidak ada motor, tidak ada mobil, kecuali mobil saya atau motor saya sudah semuanya pada pulang. Nah, itu Hmm. rahasianya. Bekerja keras, bukan Oh. karena kecepatan atau kemampuan luar biasa, tetapi bekerja keras pasti akan berhasil. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Ustaz, "Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala." Saya yakin orang Indonesia itu jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas, kemampuannya jauh lebih tinggi. Nah, asal kerja keras. Nah, seperti antum Ustaz ini Masya Allah kerja keras dan sudah Masya Allah banyak prestasi-prestasi Enggak. antum. Saya masih Bentar. ingat Ustaz, ketika Jangan kali dibalik. pertama saya datang, saya berangkat ke Mesir saat itu Ustaz, 2010. Mm-mm. 2010 nggak tahu antum mungkin sudah pulang ke Indonesia. Mm-mm. Nah, saat itu saya ikut musabaqah di al-musabaqah ad-dawliyah kala. Al-musabaqah ad-dawliyah yang diselenggarakan oleh Menteri Wakaf di sana, Kementerian Wakaf. Ya. Dan alhamdulillah bisa melihat seseorang dari orang Indonesia di channel Al-Fajr atau Iqra. Saya tidak ingat ya, tapi Nah, pernah melihat seseorang dari Indonesia yang masa sih? suaranya bagus, yang penampilannya sangat ganteng, Enggak. masih Ini muda gitu. Cek belum pernah Saya cerita. belum hafal nama itu. Belum Belum pernah hafal ceritain itu gitu. siapa. Datang ke Mas, Indonesia di Masjid Salman, eh ada seseorang namanya Ustaz Hanan Attaqi yang suaranya bagus sekali gitu ya. Saya lihat, bisa saya lihat siapa ini? Lihat foto, ini yang sama yang saya lihatnya di TV. Di TV wah, Mesir, di TV Iqra, di TV Masya Allah, kalau nggak salah Al-Fajr Ustaz, ya kan? Fajar Masya TV. Allah. Masya Allah. Di Fajar TV, Masya Allah. Itu susah sekali masuk di sana. Saya sendiri belum pernah. Belum pernah mengisi di Iqra, belum pernah Enggak, mengisi di itu mah Al-Fajr. itu mah karena beruntung aja, alhamdulillah, bukan karena sehebat Syekh Yazin. Syekh, Masya by Allah. the way ini Ini teman-teman kan belum kisahnya kenal, Ustaz. belum tahu lagi Syekh. Izin Ustaz, izin Ustaz. Ini Ya, kisahnya Ustaz. Kisahnya, Masya Allah, itu sangat benar-benar menggetarkan hati orang Arab. Banyak orang yang dengar itu suka. Sampai sekarang saya bisa melihat di dalam YouTube Al-Ustadz Hanan At-Taqi, Syekh Hanan At-Taqi. Bacaan surat apa, surat apa, surat apa. Jadi Ustadz Hanan ini bukan hanya di Indonesia. Di Yaman, di Timur Tengah itu Masya Allah sangat sangat Ustaz. disukai suara beliau yang luar biasa. Nah, Enggak. saya datang ke Indonesia, Alhamdulillah dapat kesempatan yang luar biasa, bisa dapat sahabat, yang sampai sekarang masih saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini bernama Hanan At-Taqi, Masya Allah. Belajar berbicara sama beliau kali pertama, Masya Allah berbicara sama saya dalam bahasa Arab, yang bahasa Arabnya lebih bagus daripada diri saya sendiri. Astagfirullah. Enggak benar banget. Ini Syekh udah berlebihan banget ini. Enggak boleh bohong, Syekh. Jujur Ustaz. Jujur Ustaz, karena kemarin, kenapa saya bilang lebih bagus?
Lebih bagus karena antum memahami beberapa istilah dan beberapa kosakata yang tidak sering bisa dimengerti oleh orang Arab biasa. Karena orang Arab biasa belum tentu belajar agama, belum tentu belajar bahasa. Jadi itu yang Masya Allah membuat Al-Faqir sangat tertarik dapat teman yang hebat seperti Ustaz Hamad. Tapi saat itu beliau belum viral, belum banyak orang yang kenal beliau. Nah, tetapi sekarang Masya Allah banyak kesibukan beliau, tetapi kesalehan beliau tetap sama, tawadhu beliau tetap Amin. sama. Yang berubah hanya terkenal dan banyak orang yang tahu beliau. Kayaknya ini saling ini nih, saling mengangkat terus tiba-tiba kalau share dia bukan diangkat yang ada di atas, saya diangkat terus tiba-tiba jatuh nanti nih, nauzubillah. Insya Allah Cek, selalu di atas cek. ya Allah. Teman-teman followers kan banyak yang nggak tahu ya kalau Syekh itu sekarang kan udah alhamdulillah udah jadi warga negara Indonesia. Nah, kenapa Syekh memilih jadi warga negara Indonesia? Walaupun semua kewarganegaraan baik sih, cuman kenapa memilih warga negara Indonesia daripada tetap menjadi orang Yaman gitu? Ini bukan tentang masalah apa ya, lebih ke apa sih yang menarik dari Indonesia sehingga Syekh sampai pengen jadi orang Indonesia. Masya Allah. Ini pertanyaan ini menyentuh sakit hati Ustaz. karena karena sebenarnya saat itu sebelum dapat warga negara Indonesia, itu bekerja keras sampai dapat warga negara Indonesia. Dan juga Hmm. pilihan untuk kita eh, berproses dan juga memilih untuk dapat warga negara Indonesia itu bukan hal yang gampang. Karena kalau Hmm. dapat warga negara Indonesia harus cancel dan menghapus warga negara Yaman. Sekarang Betul. saya bukan orang Yaman lagi karena sudah dihapus. Karena itu syarat menjadi orang Indonesia harus menghapuskan atau Mm-mm. mendelete, cancel, mencabutkan warga negara yang lain. Sebelum dapat warga negara Indonesia, Ustaz, saat itu saya ada di Jepang. Profesor Mm-mm. saya bilang menawarkan ini sebenarnya ada program pemerintah Jepang sekarang untuk para peneliti dan saintis. Kalau untuk engkau di sini 2 tahun, insya Allah dapat permanent resident. Apa Oh, artinya itu? Bisa di Jepang. uh, ya tinggal tanpa diminta visa gitu. Dan Ya, setelah sekian tahun bisa dapat warga negara. ya. Sangat mudah di sana, sangat mudah. Mm. Nah, tetapi almarhum mertua yang saya sangat cintai, almarhum Pak Udin Daniel, beliau tidak menyetujui, beliau minta saya untuk pulang ke Indonesia supaya melanjutkan di sini. Dan Mm. alhamdulillah ya sebelumnya karena mungkin salah satu juga alasan karena saya nikah dengan orang Indonesia yang saya sangat cintai, orang Sunda juga lagi ya, Ustaz. Mm. Dan alhamdulillah itu salah satu mungkin alasan yang membuat saya menempelkan diri ke negeri ini. Jadi yang pertama adalah istri saya, keluarga saya, adik saya sudah menjadi orang sini. Mertua juga yang saya sangat cintai, yang permintaan dari beliau untuk saya melanjutkan di sini. Nah, berikutnya juga Ustadz, karena saya juga sangat jatuh cinta pada negeri ini. Jatuh cinta pada negeri yang karena sangat indah. Tetapi yang lebih indah daripada alamnya adalah manusianya. Manusianya itu sangat indah hati. Tawaduknya, akhlaknya, perilakunya itu luar biasa. Jadi membuat saya tenang, membuat saya tidak merasa asing, Ustaz. Meskipun saya tidak punya orang tua di sini, tidak punya adik kakak, tidak punya sepupu, tidak ada orang pun dari suku saya di Indonesia. Saya sendirian di sini. Tetapi Masya Allah, merasa tenang ya. Aneh perasaan tenang ini karena orang Indonesia sendiri membuat saya merasa bukan orang asing lagi. Nah, itu mungkin yang membuat Yes. tertarik untuk Jadi salah hidup satu dan yang menjadi kenyamanan buat Chef Yazin dan mungkin juga banyak apa teman saudara-saudara kita dari lintas negara yang lain untuk jadi warga negara Indonesia atau minimal tinggal lama di Indonesia itu karena melihat perilaku ya atau akhlak behaviornya orang Indonesia yang santun, ramah, tawadu ya gitu ya Chef ya. betul Ustaz. Ini bisa jadi sebuah ujian, bisa jadi sebuah motivasi juga nih teman-teman. Jadi benar banget yang orang lihat dari kita itu bukan bukan ibadah kita duluan, bukan sholat kita duluan, bukan zikir kita itu kan masalah yang sangat apa privasi ya, yang kadang-kadang orang nggak langsung lihat itu. Tapi yang bikin orang nyaman dengan kita itu di awal justru akhlak kita. Jadi kayak
Kalau kita kenalan sama orang, siapapun dia, baik dia muslim atau non-muslim, yang akan membuat dia nyaman dan kemudian menjadi sahabat kita itu awalnya tuh bukan ibadah, tetapi lebih ke akhlak. Ibadah itu nanti yang akan menyempurnakan semuanya. Jadi kalau misalnya akhlak kita, akhlak itu kayak apa ya? Kayak kalau di bisnis itu kayak marketing ya. Jadi kalau marketingnya bagus, orang akan tertarik untuk mempelajari produk tertentu sampai akhirnya membeli. Nah, gitu juga dalam dakwah. Ternyata dakwah, walaupun ini lebih ke masalah sosial, tapi juga bisa jadi bagian dari rahasia dakwah atau metode dakwah. Dakwah itu bukan dengan omongan doang, bukan narasi, tetapi akhlak. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang muslim ingin memperkenalkan Islam kita kepada manusia, rahmatan lil alamin, maka jangan dengan narasi doang. Islam rahmatan lil alamin, kami ini adalah yang paling baik dan seterusnya. Bukan, tetapi tunjukin aja akhlaknya. Dan akhlak itu show don't tell. Tunjukin, jangan omongin gitu. Tunjukin. Tunjukin ketika kita lagi dibully di sosmed, gimana reaksi kita. Ketika kita lagi berselisih, gimana cara kita menyelesaikan perselisihan. Ketika kita kenal sama orang, kita ini orangnya julid atau orangnya welcome banget. Ketika kita bersikap, kita ini mindfulness of others nggak nih? Kita mikirin orang lain nggak? Arafah nggak kepada orang lain? Ternyata itu jadi rahasia Sheikh Yazin dan banyak orang yang akhirnya tertarik kepada Indonesia dan tertarik kepada, kalau di luar Islam berarti kepada Islam gitu. Ini salah satu inspirasi. Selain yang tadi yang pertama itu inspirasi dari Syekh Yazin, Al-Quran itu benar-benar menjadi apa ya, banyak kebaikan dalam hidup kita. Jadi siapa yang jaga Al-Quran, Allah jaga dia. Siapa yang berjuang untuk Al-Quran, Allah akan berikan balasan yang berlipat-lipat ganda dalam kehidupan dia di dunia. Di dunia aja Syekh Yazin dapat banyak kemudahan karena Al-Quran, apalagi nanti di akhirat insya Allah. Jadi kita mungkin beda-beda ya. Ada yang mampu seperti Syekh Yazin, ngafal hadis 12.000 dalam 2 bulan. Saya bukan mengecilkan diri sendiri, tapi saya udah coba kayaknya agak berat sih ngafal hadis 12.000 dalam 2 bulan. Paling juga paling mentok 2 bulan, 1 hari mungkin 10 hadis lah paling banyak juga. Tapi beliau kan udah ratusan hadis dalam sehari. Artinya kita nggak harus sebanyak itu juga, nggak harus hafiz 30 juz, tapi yang paling penting adalah semangat kita untuk belajar Al-Quran, belajar membaca, belajar memahami, mengamalkan, dan pastinya ngafal juga beberapa ayat pilihan yang kita mampu. Yang Allah lihat itulah effort kita, kesungguhan kita, juhdun kita. Sehingga kalau misalnya kita udah habis-habisan buat Al-Quran, masa sih Allah bakal ninggalin kita, ngecewain kita tuh nggak bakal, teman-teman. Ini rahasia penting banget dari Syekh Yazin. Yang kedua tadi masalah Syekh Yazin itu kerja keras, karena nggak ada sesuatu yang didapatkan dengan instan, pasti ada perjuangan, dan kerja keras itu berbanding lurus dengan hasil, dengan seizin Allah pastinya. Dan yang ketiga adalah masalah akhlak. Jadi Syekh Yazin sekarang resmi sudah menjadi warga negara Indonesia, menikah dengan putri Sunda, anaknya almarhum Ustadz Odet, mantan wali kota Bandung. Dan sekarang Syekh Yazin karena udah menjadi warga negara Indonesia juga udah banyak sekali berkarya untuk Indonesia. Diam-diam beliau selain ngajar Al-Quran juga, beliau banyak berkarya di bidangnya untuk Indonesia. Salah satunya adalah dengan membuat banyak riset-riset tentang obat-obatan di Indonesia. Luar biasa. Syekh Yazin, kasih nasihat satu dong buat kita anak-anak muda Indonesia nih. Karena Syekh Yazin sebagai inspirasi anak muda yang sukses, yang istiqomah, insya Allah semoga Allah jaga terus Syekh Yazin sampai akhir hayatnya dalam kebaikan, diberikan taufik dan petunjuk selalu oleh Allah, istiqomah di jalan Allah. Apa kira-kira nasihat buat anak muda, terutama sahabat-sahabat saya di followers Hanan Ataki ini? Syekh, kira-kira apa? Insyaallah. Ini saya diminta untuk memberikan nasihat. Ini tetapi yang minta itu jauh lebih berilmu daripada yang diminta. Tetapi kalau saya diperintahkan, insyaallah sami'na wa ta'ana ustadzana. Nah, kalau mungkin saya bisa menasihati, meskipun saya masih penuh dengan kekurangan Ustaz, saya menasihati teman-teman anak muda, masa depan antum akan ditentukan dari usaha antum sekarang. Jadi mau jadi seperti apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menentukan. Yang menentukannya apa yang engkau akan melakukan sekarang. Mau ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus juga bekerja keras.
harus bekerja keras untuk mempelajari ilmu bermanfaat, harus bekerja keras untuk bisa mengkelilingi diri dengan orang-orang yang baik, harus juga bekerja keras, berikhtiar untuk melakukan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujungnya semuanya kalau kita melakukan apapun, memikirkan apapun, ujungnya harus bekerja keras. Nah, dengan kan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah mensia-siakan amal orang yang melakukan ikhtiar, yang melakukan yang berusaha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mensia-siakan usaha kita. Jadi itu yang pertama, nasihat bagi kita semua, termasuk saya sendiri, ini nasihat bagi saya sendiri, bekerja keras. Kalau kita melihat mungkin Ustaz Hanan ketika beliau mencapai apa yang beliau sudah pernah capai, itu saya tahu beliau. Kerja keras itu luar biasa. Karena sampai saat itu ketika saya tanya beliau, ketika kali pertama saya bertemu sama beliau, engkau sibuk enggak? Ya, tidak terlalu sibuk, hanya mengisi 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari. Itu luar biasa. Itu saya, saya sendiri kalau mengisi 1 kali sudah sesak nafas. Nah, tetapi Masya Allah, jadi segala hal yang kita bisa dapatkan, mencapai, itu bukan hal yang mudah, bukan dengan mudah, tetapi dengan bekerja keras, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik kepada kita. Entah itu secara ibadah, talabul ilmi, atau untuk memperbaiki diri, untuk dapat dunia, harus juga bekerja keras. Yang kedua, uh, harus sebelum bekerja keras, harus juga menentukan jalurmu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak orang yang bekerja keras tetapi dalam hal yang salah. Di jalur yang berbeda, di jalur yang tidak benar. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka bekerja keras tetapi di dalam jalur yang tidak benar. Maka supaya kita bisa mengetahui jalur yang benar, perlu kita belajar dengan guru-guru yang baik. Misal Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad yang kita sangat hormati, dan juga guru kita semua, Ustaz Hanan Taqi, dan juga asatiz-asatiz yang satu jalur dengan mereka. Insya Allah mereka bisa mengantarkan kita ke jalan yang benar, insya Allah. Itu mungkin nasihat yang sangat sederhana dari Al-Abdul Fakir. Nah, sekarang saya juga minta Ustaz, biar adil Ustaz. Antum nasihat antum buat follower apa, Ustaz? Gimana Syekh? Nasihat antum, Ustaz, Ya, buat follower dan netizen yang mengikuti apa? Atau mungkin komentar untuk nasihat saya dulu, lalu nasihat antum. ya, nggak ada yang bisa ditambahin ya. Sesuatu yang udah sempurna kalau ditambahin nanti malah jadi ngerusak. Jadi udah sempurna sekali apa yang disampaikan Syekh Yazin tadi, nasihat-nasihat yang luar biasa tentang berjuang, berusaha, tentang menjadi orang yang nggak gampang menyerah, menjadi orang yang nggak gampang ngeluh dan seterusnya. Cuman kalau dari saya, karena ini juga perintah dari Syekh Yazin harus mengikuti. Buat teman-teman, ini udah banyak juga yang nanya-nanya macam-macam, terutama masalah jodoh, galau, terus gimana biar istiqomah, kalau banyak dosa masih diampuni atau enggak. Untuk sekian banyak pertanyaan, saya mungkin ngasih jawaban yang general ya, yang general mudah-mudahan bisa dipakai untuk segala macam masalah. Yang paling penting dalam hidup kita itu teman-teman, jangan jauh dari Allah. Karena kita kalau misalnya dekat dengan siapapun, tapi jauh dari Allah, kita kehilangan segalanya. Sebaliknya kalau kita dekat dengan Allah, walaupun jauh dari siapapun, kita mendapatkan segalanya. Jadi, kalau ada yang perlu kita pertahankan, kalau ada yang perlu kita jaga, kalau ada yang perlu kita perjuangkan dalam hidup kita itu, yang paling utama, yang paling pertama itu adalah perjuangkanlah untuk selalu terkoneksi dengan Allah. Selalu 5G dengan Allah, selalu bagus sinyalnya dengan Allah. Itu yang paling penting sebelum apapun, karena
kita tuh nggak berkuasa, kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Allah dalam hidup. Jadi segala hal yang kita inginin, yang kecil ataupun yang besar, itu akan terlaksana ketika kita dekat dengan Allah. Misalnya nih masalah jodoh. Masalah jodoh itu bukan soal matematika. Masalah jodoh itu bukan sekedar masalah apa ya, masalah mungkin atau enggak, cakep atau enggak, cantik apa enggak, bukan masalah itu, tetapi masalah Allah yang menentukan. Kan wa khalaqnakum azwaja, Allah yang menciptakan kita berpasang-pasangan. Jadi Allah yang tahu pasangan kita. Ibaratnya gini nih, ngapain sih kita nyari-nyari jodoh di aplikasi? Emang aplikasi itu udah tahu mana pasangan kita? Ada yang lebih tahu loh daripada aplikasi. Siapa yang lebih tahu pasangan kita daripada aplikasi itu? Allah. Jadi tanya aja sama yang maha tahu. Allah kan engkau tahu siapa jodoh saya. Jika dia jauh, dekatkanlah. Jika dia misalnya berat atau mustahil, maka mudahkanlah, mungkinkanlah gitu. Jika saya belum layak untuk dia, maka beri saya hidayah, petunjuk, pantaskan saya, bantu saya, ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik misalnya, agar saya pantas buat dia. Jadi ngapain kita nyari sana sini jodoh ke yang belum tentu tahu, bahkan nggak tahu sama sekali, cuma nebak-nebak doang gitu. Kita misalnya nanya ke AI ya, ke artificial intelligence, AI jodoh saya siapa, misalnya nanya ke dia, terus dia ngeluarin sebuah gambar, ternyata gambarnya adalah monster gitu kan dia nggak tahu. Ya udah tanya aja kepada yang maha tahu, Allah. Terus setelah kita nanya, jawabannya kita tahu dari mana nih? Jawaban dari Allah itu tidak dalam bentuk wahyu karena kita bukan nabi, tidak dalam bentuk ilham mungkin karena kita bukan orang soleh atau para wali. Terus jawabannya apa? Jawabannya dimulai dari ketenangan dalam hati. Jadi Allah akan ilhamkan rasa tenang dalam hati kita ketika kita berpasrah, ketika kita koneksi dengan Allah. Allah berikan ketenangan, dan itu jawaban bahwa Allah seperti bilang, tenang, aku udah siapin buat kamu yang terbaik, tenang. Itu muncul duluan dalam hati kita. Setelah ketenangan, nanti Allah akan menuntun. Jawabannya itu dalam bentuk hidup kita menjadi lebih baik. Setiap kali kita mengandalkan Allah, kita tuh menemukan hidup kita tuh menjadi lebih sesuai dengan jalan Allah, mulai terlurus, mulai benar gitu ya. Itu jawaban dari Allah tuh. Sampai akhirnya pada waktu yang Allah kehendaki, yang Allah tentukan yang paling baik, kita akan ketemu dengan orang yang kita harapin. Nah, itu tuh salah satu contohnya dalam bab jodoh. Begitu juga dalam bab galau, dalam bab istiqomah, dalam bab apapun, karir, masalah hobi, entertain, apapun lah pokoknya dalam hidup kalian, yang paling nomor satu adalah libatin Allah. Andalkan Allah. Udah, nggak ada yang lebih penting dari itu. Kalau ada sesuatu yang merusak hubungan kalian dengan Allah, tinggalkan. Kalau ada sesuatu yang membuat koneksi kalian dengan Allah itu putus-putus, jadi kayak bad sinyal gitu, tinggalin. Salah satunya apa? Makanan yang haram, makanan yang syubhat, perbuatan dosa, nggak sholat, dan seterusnya. Itu tuh bisa bikin hubungan kita dengan Allah tuh jadi renggang. Sehingga ngapa-ngapain juga kalau kita ngomongin ke Allah tuh nggak sampai. Bukan Allah nggak dengar, emang nggak sampai. Soalnya kita yang menjauh dari Allah. Perbaiki dulu itu. Kalau kita udah dekat dengan Allah, semuanya jadi mudah. Syekh Yazin dalam inspirasi beliau yang pertama tadi, sebetulnya bukan, kalau diperluas lagi, bukan tentang Al-Quran aja. Kan Al-Quran itu firman Allah, kalamullah. Artinya dekat dengan Allah. Itu adalah bentuk dari kedekatannya Syekh Yazin dengan Allah. Sehingga karena Syekh Yazin selalu dekat dengan Al-Quran, murojaah setiap hari, ngafal, apalagi dengan sekian banyak qiraat, nggak mungkin murojaahnya itu cuman sedikit, kayak kita cuman sehari selembar misalnya, nggak mungkin, pasti berjus-jus. Karena beliau selalu dekat dengan Allah, maka Allah selalu memberikan kemudahan dalam hidup beliau. Nah, sekarang cara kita ngedekat dengan Allah gimana? Mungkin kalau misalnya kita nggak bisa ngafal, ya kita tilawah, kita baca terus, ya kita sholat sunnah, ya kita banyakin zikir, ya kita banyakin istighfar, libatin Allah, maka semuanya akan jadi mudah. Andalkan Allah, maka semua jadi mungkin. Dekat dengan Allah, maka semuanya akan menjadi kebaikan. Insya Allah kayak gitu sih. Ini kata ulama, bukan kata saya. Saya cuman copy paste aja buat teman-teman sebagai hadiah dalam live ini. Gitu, Syekh. Masya Allah, Ustaz, Masya Allah. Saya pernah dengar juga dan membacakan apa yang antum sampaikan. Tetapi saat saya membacakan, begitu hilang gitu. Dan juga apa ya?
tidak, kadang-kadang tidak masuk hati. Tetapi saya dengar antum gitu dengan uslub antum yang luar biasa, bahasa-bahasa antum yang lembut, itu masya Allah langsung masuk ke hati Ustadz. Jazakallah khair, mudah-mudahan jadi kebaikan bagi antum. Ini bukan pujian Ustadz, tapi antum supaya antum lanjutkan dakwah antum dengan cara yang sama. Karena masya Allah luar biasa Ustadz. Nah, Amin. Ustaz, ini saya punya pertanyaan, udah lama saya bertanya kepada antum, tapi merasa malu Ustaz. Boleh nggak Ustaz? Waduh, rahasia nih kayaknya nih. Boleh, boleh, Ustaz. Ustaz, Ya, rahasia. antum ketika Masya Allah, antum ini tiba-tiba antum diketahui banyak orang Ustaz, itu pasti banyak tantangan, itu pasti jadi ujian bagi antum. Nah, ketika banyak orang yang tahu antum dimanapun antum pergi gitu. Bagaimana bisa menghadapi ujian yang sebesar itu, Ustaz? Atau antum menganggap itu ujian atau apa, Ustaz? Menganggap itu sebagai sebuah amanah dakwah. Amanah dakwah, Ustaz. Tetapi ada kesusahannya, ada tantangan saat diketahui oleh banyak orang, Ustaz. Sebetulnya tergantung ya, ini sangat relatif. Kalau misalnya apa sebutlah semacam popularitas atau mungkin karir, Hmm. harta dan seterusnya kan itu semuanya kan di antara rezeki yang Allah berikan di dunia ya. Kita nggak bisa ngelihat hanya dari sisi negatif ya. Bisa jadi rezeki, bisa jadi ujian, bisa jadi musibah juga. Tapi yang saya maksud dengan relatif, tergantung orang niatnya buat apa. Kalau Nah, misalnya betul. orang dapat sebuah amanah ataupun kayak popularitas itu niatnya hanya pengen terkenal, hanya pengen Hmm. eksis, hanya pengen jadi orang yang Hmm. ya jadi artis, di semua orang kenal, jadi kayak seru aja gitu. Itu kayaknya bakalan justru ngerusak mental dan juga perilaku kita sendiri, akhlak kita. Banyak orang Hmm. tiba-tiba terkenal terus tiba-tiba dia kaget, akhirnya terjadi semacam apa, perubahan dalam akhlaknya, dalam perilakunya, tiba-tiba dia jadi sombong, tiba-tiba dia jadi apa misalnya negatif lah ya. Nah, itu karena dia menjadikan popularitas itu sebagai tujuan, sebagai sesuatu Hmm. dia cari gitu. Tapi kalau popularitas itu sebagai alat, maka ya sesuai kebutuhan aja. Misalnya popularitas dalam konteks saya adalah sebuah alat untuk berdakwah, menyebarkan apa nasihat-nasihat kebaikan yang saya belajar dari guru ke teman-teman anak muda di Indonesia. Maka selama itu bermanfaat, kita ada kebahagiaan. Jadi bukan popularitasnya yang membahagiakan kita, Hmm. tetapi kebermanfaatannya. Misalnya saya posting sebuah inspirasi gitu dalam bentuk one minute booster, atau dalam bentuk kayak semalam saya posting life hacks tentang terapi menulis. Menulis itu bisa jadi semacam Hmm. healing atau mood booster banget atau mood refresh banget. Itu ketika orang dapat itu, terus dia jadi melakukannya, dia jadi nyoba, dia jadi mengamalkan, itu ada kepuasan. Jadi kayak kita dapat apa ya Syekh ya? Kayak pahala jariah kan, ilmu yang bermanfaat kan, Hmm. ilmu yang ditiru orang lain. Kebayang nggak Syekh ketika kita share di sosial media satu one way booster tentang jangan berputus asa kepada Allah, jangan menyerah, jangan berkeluh kesah, teruslah bertobat walaupun mengulangi lagi, tobat lagi, mengulangi lagi, tobat lagi, terus gitu ya. Itu yang nonton misalnya 2 juta Syekh. Dari 2 juta itu kita nggak tahu ya berapa banyak. Saya berbaik sangka misalnya 10%-nya aja. 200.000 orang akhirnya nggak jadi berbuat dosa gara-gara booster itu. Atau jadi bertobat setelah dia tadinya udah banyak dosa, berpikir nggak mungkin lagi benar, malah jadi bertobat. 200.000 orang, Syekh. Itu apa nggak banyak banget tuh insya Allah pahalanya kalau kita lihat itu ya. Itu yang membuat kita jadi semangat, oh kalau nggak saya dari dulu udah pengen pensiun dari sosial media, Chef, jujur. Kenapa? Karena kalau popularitas doang, apa sih serunya popularitas itu? Apa sih yang membuat kita jadi merasa lebih dari orang lain hanya dengan popularitas? Dan nggak Hmm. nyaman juga kan kalau misalnya kita kemana-mana, orang kenal, kemudian jadi malah nggak punya privasi, atau kadang-kadang walaupun ngajak foto oke, tetapi kadang-kadang ada waktu-waktunya kita pengen istirahat, pengen me time, pengen quality time Hmm. dengan keluarga dan seterusnya, jadi sorotan itu nggak nyaman sebetulnya. Terus kenapa bertahan tadi? Saya kalau ngajar ilmu
majelis saya nggak seperti para ulama. Majelis saya bukan majelisnya ulama yang isinya para murid, para santri yang hebat-hebat. Saya nggak bisa gitu. Saya cuma bisa ngasih one minute booster, bisa ngasih semacam inspirasi kecil, sederhana, yang mudah-mudahan bermanfaat. Itu saya anggap, wah ini nih tabungan pahala saya nih. Sekali one minute booster, 2 juta yang nonton, 3 juta yang nonton, itu insya Allah pahalanya nggak tahu berapa banyak, insya Allah banyak banget. Dan itu bukan hanya untuk saya juga, saya niatin buat almarhum ibu saya, kakak saya meninggal di tsunami, ayah saya niatkan juga untuk guru yang ngajarin saya ilmu, yang pastinya juga akan ngalir kepada semua tim saya yang udah ngedit video, bikin konten, dan segala macam, termasuk teman-teman yang nge-repost, yang komen, semua dapat kebaikan yang luar biasa dari satu booster doang. Jadi kalau saya berhenti, saya berarti mengabaikan banyak sekali kebaikan, dan orang-orang yang tadinya mendapatkan kebaikan dari konten itu baru satu booster, belum lagi yang lain-lain. Sosial media buat saya adalah sebuah alat untuk beribadah, alat untuk mendapatkan pahala, sama kayak kita pakai alat zikir yaitu tasbih, maka sosial media seperti tasbihnya, cuman ini dahsyat sih hasilnya. Bagaimana dengan kita yang sosial medianya nggak mungkin followersnya nggak sampai jutaan, apakah kita tetap dapat itu? Tetap, selama kita berikhtiar. Caranya gimana ya? Kita support berbagai macam akun-akun yang mengandung kebaikan. Misalnya akunnya Syekhuna Syekh Yazin, yang saya lihat juga akhir-akhir ini banyak sekali ngajarin tentang bacaan Al-Fatihah yang benar, bacaan surat-surat pendek yang benar. Itu kan luar biasa yang dipakai sehari-hari dalam sholat ya. Begitu kita follow, nanti kita repost, kita ramein, yang dapat pahala bukan cuma Syekh Yazin loh. Semua teman-teman yang nge-repost konten itu dapat pahala. Kita nggak bisa ngajar kayak Syekh Yazin, tapi kita dapat dong pahala seperti Syekh Yazin, caranya ya repost. Malam ini juga saya ngomong kayak gini bukan endorse kan. Saya pengen dapat pahala aja, nanti mulai sekarang kalau ada yang nge-follow Syekh Yazin, terus dari belajar Al-Fatihah dari Syekh Yazin, sehingga sholatnya jadi benar, saya dapat pahala dong, karena saya yang udah ngajak mereka follow Syekh Yazin. Itu niatnya Syekh. Saya jadi malu nih Ustaz, ya Allah. Wah, enggak lah. Padahal Masya Allah, saya ingin yang menyuruh teman-teman atau mungkin meminta teman-teman untuk selalu repost dan juga bereaksi dengan semua video-video dan juga dakwah Ustaz Hanan, insya Allah. Bagi saya ini sangat bermanfaat, dan banyak di antara ceramah-ceramah saya itu dapat inspirasinya dari Ustaz Hanan. Ustaz Hanan tadi menyebutkan beberapa hal yang sangat penting dan juga menggetarkan hati saya, Ustaz. Yaitu, Masya Allah, pahala untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk tim-tim beliau, dan juga follower yang selalu berinteraksi dengan dakwah beliau. Nah, saya juga dapat berita yang sangat sedih bahwasanya keluarga beliau ini yang insya Allah menjadi syahid, karena di dalam agama Islam, al-ghariq itu yang tenggelam di dalam air itu syahid insya Allah. Nah, keluarga beliau yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan insya Allah husnul khatimah di tsunami yang hampir mungkin 20 tahun yang lalu insya Allah. Ustaz Habib, Ustazana, dapat doa dari orang mahal. Masya Allah, barakallahu fiik. Antum yang sah, Ustaz. Ustazana, ini yang sisa waktu hanya 9 menit, Ustaz. Ya. Nah, menurut Ustaz, ini saya juga ada beberapa pertanyaan di Instagram saya. Saya mungkin dikumpulkan dalam satu pertanyaan. Di atas yang antum sudah sampaikan tadi, yaitu tentang jodoh, ada juga yang berbicara bagaimana saya membuat rumah tangga saya itu lebih bahagia, lebih tenteram, sakinah, dan mawaddah dan rahmah. Bisa dijawab dalam hanya mungkin 4 menit dan 5 menit atau 5 menit, Ustaz. Baik. Saya coba bikin semacam ilustrasi ya, Syekh. Ini saya gambar di sini, buat ilustrasi buat teman-teman tentang masalah rumah tangga. Ini sebentar. Istri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, tapi efek kamera yang di atas apa? Balik ya. Nah, itu apa? Bisa dirubah nggak sih? Tidak bisa, tapi dibaca sambil baca. Oke, nggak apa-apa ya. Ini nih contohnya kayak gini ya. Ada segitiga. Itu yang di atasnya adalah tulisan Allah.
Terus yang di Allah. bawah sebelah kanan suami, yang sebelah satunya lagi istri. Allah, suami, istri gitu kan. Itu Segitiga segitiga. ini. Nah, segitiga ini kita bagi-bagi nih dalam beberapa bentuk ya, dalam beberapa level ya. Artinya ketika kita ada di level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika kita ada di level 5, eh, kita jauh dari Allah, maka otomatis suami istri juga semakin menjadi jauh jaraknya. Kalau suami Oh. makin dekat, caranya dekatlah ke atas, ke 4. Makin ke atas, 3, 2, 1. Maka semakin kita dekat sama Allah, maka hubungan suami istri itu semakin dekat. Jadi dia nggak bisa nyebrang gitu. Karena kalau nyebrang tetap jauh. Cara mereka mendekat itu bukan dengan nyebrang. Cara mereka mendekat itu adalah ke atas. Jadi semakin naik, dua-duanya naik nih, semakin jarak mereka, semakin mereka jauh dari atas, semakin menjauh sesama mereka. Sehingga ketika kita ngerasain ada rasa jauh dengan pasangan, ada rasa jauh dengan pasangan gitu ya, kayak saking jauhnya kita dengan pasangan, kita sampai lupa dengan, sampai nggak kelihatan apa, nggak kelihatan kebaikannya, nggak kelihatan jasanya, nggak kelihatan pengorbanannya, nggak kelihatan kasih sayangnya, karena jauh banget, jadi nggak kelihatan. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita merasa jauh dengan pasangan kita, mendekatlah ke atas. Perbaiki sholatnya, banyakin istighfar, banyakin sedekah, mendekat ke atas. Sehingga semakin kita dekat ke Allah, jarak kita dengan pasangan semakin dekat, mulailah kelihatan setiap kebaikannya, mulailah kelihatan setiap pengorbanannya, mulailah kelihatan kasih sayangnya. Itu kunci rumah tangga. Jadi saya pribadi ngalamin kalau lagi ada masalah dengan istri, hal pertama yang saya lakukan itu bukan menghubungi istri atau ngajak istri ngomong. Hal yang pertama saya lakukan itu adalah wudhu, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat, boleh sholat taubat, boleh sholat hajat, boleh sholat mutlak. Kan sholat mutlak bebas kapan aja dan berapa rakaat aja. Saya sholat 2 rakaat, lalu di rakaat terakhir ketika sujud saya baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dada saya karena dada saya sempit. Karena dada yang sempit itu membuat satu kesalahan itu terasa nyesek, sesak dada kita karena sempit. Tapi begitu lapang, dadanya lapang, kesalahan yang banyak tetap lapang. Jadi bukan soal berapa besar kesalahannya, tapi berapa lapang dada kita. Sehingga kemudian, ya Allah mudahkan urusan kami, urusan saya dengan istri saya. Kemudian ketiga, ya Allah tuntun lisan saya untuk bisa bicara dengan istri saya. Karena kadang-kadang ada ego untuk bicara dengan pasangan. Beres sholat, itu langsung dada tuh rasanya lapang dan berinisiatif duluan ya Pak istri. Canda, akhirnya jalan bareng, akhirnya ngobrol. Jadi selesai aja dalam hitungan singkat. Itu sederhana. Mendekatlah ke atas, maka Allah akan dekatkan hubungan kita. Kalau kita jauh dari atas, Allah juga akan jauhkan kita dengan orang yang kita sayangi. Itu nasihat dari ulama juga, bukan dari saya tuh. Dan saya pakai sekarang. Gitu, Syekh. Sudah Ustaz, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Izin ya, nanti saya save ini nomornya, bukan nomornya, videonya. Nanti saya potong supaya jadi insya Allah video yang akan diupload di medsos insya Allah Ustaz. Siap, siap. Ini sangat penting dan juga bermanfaat bagi saya sendiri ini Ustaz ini. Allah. Ustazuna wa habibuna. Ya. Ya gimana Ustaz? Alhamdulillah nih karena kita tadi janjiin sama teman-teman followers, mungkin mereka juga ada kegiatan nih, takutnya malah mengganggu teman-teman followers nih kegiatan kita nih. Makasih ya teman-teman followers yang udah hadir, yang udah nonton. Semoga kalau misalnya menurut kalian materi ini ataupun konten ini bermanfaat, nanti akan dengan otomatis biasanya sih nge-save sendiri ya. Nanti Syekh Yazin juga akan posting, saya juga akan posting. Silahkan teman-teman share ke sebanyak mungkin supaya dapat kebaikannya. Tentunya yang bagian-bagian yang awal tadi nih, yang ketika inspirasi dari Syekh Yazin. Bagian-bagian belakang mah kalian skip aja deh, nggak terlalu penting. Yang paling penting tuh bagian Syekh Yazinnya. Silahkan kita share ke sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow akunnya Syekh Yazin. Apa nama akunnya Syekh? Di Yazin Al-Hakimi. Yazin Al-Hakimi ya. Pakai T ya? Ya, Ustaz. THYAZLN. Oke. Nanti saya juga, nanti teman-teman bisa lihat juga di story saya, ada saya nge-tag beliau.
Kenapa nge-follow beliau? Supaya kalau kita nge-follow ulama di dunia, insya Allah nanti dicari sama ulama di akhirat. Jadi nge-follow ulama Amin, amin. ketemu karena susah, mungkin jaraknya jauh. Ya udah follow aja di akun pribadi beliau dengan niat pengen belajar, pengen dapat nasihat, pengen dapat berkah. Insya Allah nanti di akhirat kalau kita belum masuk surga, Syekh Yazin akan nyari-nyari kita insya Allah dengan seizin Allah. Syekh, mohon maaf Syekh, saya pamit dulu nih. Mungkin Sama insya Allah juga. bisa bisa kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Kayaknya banyak banget yang harus dibahas nih sama Syekh Yazin. Dan teman-teman kelihatannya senang banget ya dapat inspirasi dari Syekh Yazin. Insya Allah di lain kesempatan nanti kita umumkan lagi kapan kita bakal kolaborasi live lagi, belajar. Mungkin next kita akan dengarkan Syekh Yazin baca Quran. Karena bacaannya itu salah satu favorit saya ya, seperti Syekh Al-Yamani, siapa namanya Syekh? Salih Al-Yamani. Siapa? Salih, Syekh Nah, Salih Al-Yamani. Syekh Salih Al-Yamani itu baca Al-Waqiahnya tuh enak banget. Syekh Yazin kalau udah baca tuh suara bassnya tuh luar biasa. Nanti kita dengarkan langsung ya. Dan kita pengen penasaran juga saya kalau Al-Fatihah itu lintas qiraat itu cara bacanya gimana sih? Insya Allah nantikan di live berikutnya. Kalau kalian penasaran cara baca Al-Fatihah itu gimana? Cara Nabi wakaf itu di mana wakafnya kalau di surat Al-Fatihah? Nah, kita belajar dari Syekh Yazin langsung sehingga kalian bisa pakai itu langsung di dalam sholat kalian. Kalau sholatnya keren, kalau sholatnya sempurna, insya Allah juga banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Karena sholat itu adalah penolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau minta tolong ke Allah tuh caranya perbaiki dulu sholatnya. Salah satunya memperbaiki bacaan sholat. Sama Syekh Yazin nanti kita belajar ya. Next live ya. Next time lah. Bikin live. Insyaallah, amin. Syekh Yazin, jazakumullah khair. Hatur nuhun pisan Syekh Yazin. Karena udah jadi orang. Insyaallah, barakallahu fiik, insyaallah. Sehat selalu, insyaallah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Nah, ini barakallahu fiik. uh, Terima kasih semua. save video ini ini yang save antum ya, karena antum yang mulai videonya, jadi yang save dari antum kalau boleh di save, atau mungkin kalau antum belum tahu gimana caranya, coba kalau ada yang dekat dari antum. Takut mungkin sayang sekali kalau ini hilang Iya, iya. videonya. Ini gimana cara nge-save-nya nih, Syekh? Ini Saya kalau sudah selesai, kalau sudah ada. otomatis kayaknya ya? Otomatis, tapi ada salah satu option, salah satu pilihan, mau save atau tidak. Antum Oke. ya. Sip. Baik Berarti Ustaz, nanti kita khatam di sini Ustaz. Barakallahu fiik. Khatam ya. dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Bisa, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Syekh. Assalamualaikum.